Hai, selamat pagi adik-adik. Wow, bagaimana kabar kalian setelah berapa lama kita tidak bertemu ya? Waduh, pasti ada yang sudah mulai membulat atau ada di antara kalian yang sudah mulai meninggi badannya ya karena kalian lagi di masa pertumbuhan ya. Kita bersyukur di tengah segala hal Tuhan selalu beserta kita. Hari ini kita mau belajar hukum yang kelima. Oke, Kak Antoni bacain dari Keluaran 20, ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wow, hukum ini begitu penting adik-adik. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa dari hukum pertama sampai hukum keempat, itu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Ya. Lalu kemudian di hukum yang kelima ini itu berbicara bagaimana orang tua sebagai awal untuk memulai relasi kita dengan sesama. Ya. Kita tahu bahwa orang tua adalah wakil Tuhan. Yang dimana Tuhan mempercayakan mereka kepada kita. Kita pun juga dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Bayangin, kita tidak bisa memilih mau punya orang tua seperti apa. Tuhan yang memberikan. Dan Tuhan memberikannya dengan satu hal yang menurut dia itu baik. Ya. Jadi orang tua kita adalah pemberian yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita pun pemberian yang terbaik yang dari Tuhan kepada orang tua kita. Nah, hari ini kita mau belajar nih, bagaimana pentingnya menghormati orang tua. Ya, menghormati papa, menghormati mama. Misalnya gini, ya. Nih, misalkan orang tua kalian adalah orang tua yang pintar. Wow, siapa yang nggak senang punya orang tua pintar? Ya, misalkan kamu lagi bingung, aduh gimana ya ini PR-ku susah banget gitu ya. Kamu tanya ke papa, ke mama gitu ya. Lalu kemudian mereka itu mengerti dan kemudian mereka bisa membantu kamu. Kamu tanya apa aja dijawab. Nggak dibilang, ah cerewet kamu gitu. Nggak dibilang gitu. Mereka tuh tahu semua. Ibaratnya mereka itu seperti Google berjalan ya atau Wikipedia berjalan ya. Mereka tuh pintar. Atau mungkin kalian juga pernah tanya tentang tokoh-tokoh Alkitab. Wah, mereka juga tahu ya. Pasti kita senang mempunyai orang tua yang pintar. Lalu, apalagi? Orang tua yang kaya. Orang tua yang diberkati secara ekonomi. Yang dimana pekerjaannya itu baik. Ya, lalu kemudian kalau kita mau punya apa, punya sesuatu. Misalnya sekarang nih kalian ya lagi musim sepeda. Kalian bilang, "Pa, Ma, aku mau sepeda dong." Wah, besok langsung dibeliin sepedanya. Wah, kenapa? Karena mereka memiliki uang yang cukup. Ya, kamu mau liburan kemana? Ada uangnya. Kamu mau apa? Tidak terlalu sulit. Mau makan di mana? Sok, ayo. Enak deh pokoknya gitu ya. Saya kita punya orang tua yang kaya, yang cukup ya, yang memberikan kecukupan buat kita. Kita hormati nggak? Wow, kita pasti akan seneng banget. Gampang itu mah menghormati orang tua yang seperti itu. Ya, lalu kemudian bukan hanya kaya tapi juga sukses. Ya, secara pekerjaan. Oke, lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kalau orang tua kita adalah orang tua yang baik? Uh, Sabar banget sama kita. Ya, terus kemudian nggak pernah mukul, suaranya pun juga halus, lembut, nggak pernah berteriak-teriak. Hei! Gitu ya, nggak pernah tuh kayak begitu tuh ya. Kamu ini segala macam. Nggak pernah. Wah, baik ya. Terus kemudian eh, sering mengelus rambut kamu.
Kalau sebelum tidur dicium gitu ya. Mungkin juga pas belum gosok gigi, meskipun rada-rada bau jigong gitu ya. Tapi tetap kamu merasakan, wah senang sekali. Kamu sering dipeluk, sering dihargai kalau kamu sedih. Terus kemudian dia selalu ada buat kamu. Wow, orang tua baik banget. Kalau kita menghormati orang tua yang seperti ini, bagaimana? Gampang, kecil ya, kecil tuh bang, ya. Oke, tapi bagaimana dengan kalau orang tua kita tidak pintar? Nggak pintar nih, tetot, nggak pintar. Gimana? Kita tanya, bilangnya, aduh, nanti dulu ya, papa nggak tahu, mama nggak tahu, ya. Terus kemudian banyak hal yang dia tidak tahu. Apakah kita menghormati dia? Terus kemudian kita ajak main game? Nggak bisa. Kalah terus. Ya, mungkin kita senang. Papa, mama kalah gitu ya. Tapi kemudian kita merasa, ih orang tuaku kok nggak terlalu pintar ya. Nggak terlalu bagus ya. Apakah kita menghormatinya? Harusnya kita tetap menghormatinya. Ya. Bagaimana jika orang tua kita tidak kaya? Tetot, ya, pas-pasan, ya. Mau minta uang? Enggak, nanti dulu, ya. Mau beli ini? Mau ganti handphone yang baru? Enggak, sabar, tidak langsung dikasih. Mau beli mainan? Tidak. Mau beli sepatu baru? Aduh, tunggu sepatunya itu jadi kayak mulut buaya, mangap-mangap dulu. Atau mungkin kaos kakinya itu jari-jarinya udah mulai ngintip, jempolnya lah mulai kelihatan, kelingkingnya lah mulai kelihatan. Ya, tidak kaya. Apakah kita menghormatinya? Harusnya kita menghormatinya. Tetap menghormatinya. Meskipun susah, meskipun mereka itu berjuang mati-matian di dalam pekerjaannya untuk mencukupkan kita, meskipun tetap terbatas gitu ya. Meskipun juga nggak banyak uang, kita harus tetap menghormatinya. Ya. Lalu bagaimana yang terakhir? Orang tua kita nggak baik. Tetot. Masihkah kita mau menghormatinya? Dia suka marah, nunjuk-nunjuk kita, mukul kita, apalagi membandingkan kita. Entah dengan koko kita, cici kita, atau dengan adik kita. Atau mungkin dengan teman-teman di kelas. Kenapa sih nilai rapot kamu kok segitu aja? Kenapa sih nilaimu nggak sama seperti dia? Atau mungkin kita dibandingkan sama tetangga kita. Wah, sebel banget ya. Kantoni juga pernah tuh dulu seperti itu, suka dibanding-bandingkan. Lalu bagaimana? Apakah kita menghormatinya? Tetap menghormatinya? Kita harus tetap menghormatinya. Atau mungkin ada di antara kalian yang orang tua kalian meninggalkan kalian. Sedih ya? Betul, itu pasti menyedihkan. Bayangin, orang tua, ya, orang terdekat dengan kita yang seharusnya mengasihi kita justru meninggalkan kita. Apakah kita harus mengasihinya? Apakah kita harus menghormatinya? Kita harus tetap menghormatinya. Meskipun itu adalah pengalaman yang sangat pahit. Kenapa? Lihat, tadi Alkitab mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak dikasih keterangan tambahan. Cuma dibilang ayahmu dan ibumu. Sejelek-jeleknya mereka, meskipun mereka tidak sempurna, pastinya mereka tidak sempurna. Sama seperti kita semua tidak sempurna. Kita adalah manusia berdosa. Tuhan mau supaya kita itu belajar menghormati mereka. Kenapa? Karena ini menjadi satu jembatan adik-adik ya. Tadi hukum kita dengan Tuhan, oh kita mengasihi Tuhan, betul. Ya, lalu kemudian kita mau belajar mengasihi sesama. Hei, ada keluarga loh, ada orang tua loh, wakil Tuhan yang
ada buat kita. Ya, mereka memang tidak sempurna. Tapi Tuhan mau kita tetap belajar menghormati mereka. Kita tetap belajar mengasihi mereka. Oke? Hei, udah kangen belum sama Sukri? Pasti kangen dong. Ya, Kak Antoni panggil ya. Sukri! Sukri! Iya. Wah, ntar ya, Kak Antoni panggil. Nah, Hai semuanya. halo. Aduh, aku udah kangen banget nih sama kalian. Iya, mungkin mereka juga kangen sama kamu. Iya ya. Biasanya gereja ini rame sama suaranya kalian. Kalian nyanyi, ya. Berantem ada nggak? Enggak dong, masa berantem? Oh, mungkin jajan ya di kantin. Iya, bisa juga jajan di kantin. Antoni dari tadi ngapain sih? Oh, Kak Antoni dari tadi menjelaskan tentang pentingnya menghormati orang tua. Oh, orang tua ya. Iya. Aku punya tuh pengalaman dengan orang tuaku waktu aku kecil. Oh ya? Kenapa? Iya, dulu waktu aku kecil, orang tuaku tuh rasanya nyebelin banget. Oh, nyebelin banget gitu ya. Sekarang bagaimana? Ya, masih sih. Oh iya betul ya. Namanya juga manusia yang tidak sempurna, Sukri. Jadi kapanpun masih bisa nyebelin. Iya, ya betul juga. Iya. Tapi bagaimana sekarang? Kamu sudah bisa menghormati orang tuamu? Bisa dong. Emangnya dulu kamu gimana sih? Coba ceritain sedikit. Iya, dulu waktu aku kecil, papa mamaku tuh ya suka marah-marah sama aku. Kalau aku tanya, suka nggak enak jawabnya. Oh, terus kamu tersakiti ya hatinya? Iyalah, hati ini kan rapuh. Gimana sih? Iya betul. Padahal kamu inginnya disayang. Iya, siapa sih seorang anak yang tidak ingin disayang? Apalagi oleh orang tuanya. Iya, betul ya. Semua orang ya, semua anak termasuk Kantoni ya, waktu kecil pun juga pernah mengalami perasaan terluka oleh sikap orang tua. Tapi Kantoni belajar untuk menghormati mereka. Sekarang bagaimana? Sekarang udah menghormati mereka. Iya, Sekarang aku kan udah gede, udah harus belajar melakukan apa yang Tuhan mau. betul ya, harus belajar taat. Ya udah, Ya udah apa orang belum? ya udah, mendingan dengerin aja cerita aku gimana. Oh iya boleh ya, dengerin ceritanya Sukri. Sudah siap? Dengarkan cerita Sukri? Waktu kecil ya. Ya, waktu kecil. Sekarang, Ya sekarang kan katanya udah berubah. oh iya waktu kecil aja. Waktu aku kecil, waktu aku kecil. Yuk kita nonton. Sukri! Ah, Sukri! hmm, Kenapa kamu seperti itu? aku lagi sebel sama papa. Sebel kenapa? Harusnya papa yang sebel sama kamu. Lihat kelakuan kamu. Ya, soalnya aku sebel banget. Aku cuman main game sebentar. Masa sudah diomelin? Ya papa kan sudah berkali-kali kasih tahu kamu, tapi kamu tidak mendengarkan. Ya, makanya aku marah. Suara papa tuh kenceng banget. Ya, karena kamu tidak mendengarkan. Lagian, kamu harusnya mengerjakan PR, tapi malah main game terus. Iyalah, soalnya aku lagi sebel. Stres juga sama PR ku susah. Udah, aku mau pergi aja. Udah sebel banget di sini. Sebel juga sama papa mama. Kerjaannya ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh terus. Udah, bye. Sukre! Hei! Sukre!
Bersyukurlah kepada Tuhan, walau aku sudah tua. Ya, Oma, Oma, Eh, Oma. ya ampun Sukri, kenapa lari-lari sampai rambutmu jabrik begitu? Iya nih Oma. Biasalah kalau aku kesini kan aku berarti kabur. Berantem lagi sama orang tua. Kali Iya. ini sama papa atau sama mama? Sama mama, sama papa. Kenapa lagi? Papa itu loh, masa bentak-bentak aku. Suaranya tinggi, padahal aku lagi main game. Tunggu bentar. Oma ini udah pernah jadi mama loh. Waktu papamu masih kecil. Oma juga pernah marah sama papamu. Ya, Karena papamu bikin ulah. ya. Nggak mungkin Oma tiba-tiba marah sama papamu kalau papamu nggak bikin ulah. Ini juga papa bikin ulah sama aku. Dia marah-marah, padahal aku lagi main game. Bukan papa bikin ulah. Pasti nih Sukri ini yang bikin ulah nih. Enggak, Coba, main game boleh-boleh aja. ya. Nenek, Oma juga main game walaupun udah tua. Heeh. Masalahnya, tadi kamu udah makan belum? Sudah dong. Bagus. Terus, kamu udah bereskan mainan belum? Sudah. Pintar. Terus, kamu tadi udah saat teduh sama bikin PR belum? Saat teduh sudah. Bagus. Bikin PR? Tentu belum. Nah, Oh jadi iya. siapa yang bikin ulah? Papa, tetap papa. Papa yang marah-marah. Coba papa nggak marah-marah. Aku nggak sebel, aku nggak marah. Papa malah-malah karena siapa? Aku nggak bikin PR sih. Berarti siapa yang bikin ulah? Aku. Nah, berarti papa marah wajar. Cuman mungkin papa suaranya gede. Iya sih. Kasihan kamu tidak hormat sama papa. Dikit-dikit kabur, dikit-dikit marah-marah lagi. Dikit-dikit terus bentak-bentak papa lagi, mama lagi. Iya betul, tadi aku teriak-teriak ke papa. Soalnya sebel. Enggak boleh sebel. Papa juga sedih kalau marahin kamu. Ya, Iya. kamu ada di sini tuh karena papa dan mama. Mereka sayang dari kecil ngegedein kamu dengan penuh cinta. Jadi kalau papa mama marah berarti mereka masih sayang sama kamu, Sukri. Iya, iya. Ya udah, sekarang pulang, minta maaf sama papa. Renungkan kesalahanmu, Iya. ya. Oke, Oma. Thank you ya, Oma. Ya besok datang lagi, Oma bikin donat besok. Asik. Nah, Oke, Oma. Cium dulu ah. Mwah. Mwah. kalau ada maunya, ada. Bye. Ya. Jangan lupa, Ya. sayang papa mama ya. Oke. Ya ampun, Sukri. Memang susah menghormati orang tua itu. Karena keinginan kita sama orang tua sering tidak sejalan. Tapi ingatlah perintah Tuhan. Kalau kata Tuhan harus hormat, ya hormat sayang. Gak ada alasan apapun. Semoga Sukri bisa berubah baik kan sama papanya. Oma nyanyi lagi ya. La, hatiku senang. La. Nah, begitu ya ceritanya. Iya, begitu. Terus akhirnya Sukri pulang dan minta maaf gak? Iya, aku minta maaf. Soalnya aku yang salah. Betul. Nah ya, Sukri belajar untuk apa tuh? Ya, aku nggak boleh bentak-bentak. Kalau salah ya minta maaf. Terus? Ya belajarlah mengakui kesalahan. Sekarang juga aku masih berproses sih. Betul. Bukan hanya kamu, tapi kita semua adik-adik, kita semua berproses, ya. Tapi ingat, apa yang dikatakan firman Tuhan? Hormatilah
ayahmu dan ibumu. Ya, kita semua harus melakukan itu. Di tengah segala kekurangan, kelemahan orang tua kita harus berani meminta maaf ketika kita salah. Kita juga harus belajar berkata dengan sopan. Ketika kita lagi sebel, ketika mungkin perkataannya tidak menyenangkan, kita pun juga jangan teriak-teriak. Ya, belajar untuk mengendalikan diri. Oke? Iyalah, pokoknya semua harus berjuang ya. Ya, betul. Yaudah Sukri, kita mau berdoa. Kamu masuk lagi ya. Oke. Bye teman-teman. Ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Betul, ya. Ya udah. Bye.